Halo, halo, apa kabar Anda semua? Kembali jumpa ya. Ini ngobrol, saya ajak Anda ngobrol lagi dengan Bung Rocky Gerung. Dan ini banyak sekali yang kepo dengan Bung Rocky Gerung ini. Eh, Kira-kira Bung Rocky Gerung itu tertarik nggak masuk ke pemerintahan? Bahkan kan kalau ada yang mengusulkan nggak cukup hanya jadi presiden akal sehat. Tapi kalau bisa jadi presiden negara ini gitu. Pernah nggak ada terbayang masuk dalam pemerintahan? Bung Rocky? Eh, eh, Bukan pernah pertanyaannya menarik apa tidak kan? Oh, menarik Kan atau tidak? politik itu selalu ada hierarki itu dan saya ada orang yang nggak berminat tapi menarik juga. Kalau saya kalau disebut bahwa ya orang yang baik tapi masuk di dalam wilayah itu pasti akan beradaptasi dengan keburukan itu kan. Hmm. Tetapi kalau kita putar logikanya, harusnya orang baik masuk ke situ untuk menghilangkan keburukan tuh. Hmm. Itu sama aja tuh. Hmm. Tapi sebetulnya juga dari luar orang bisa paksakan value itu masuk ke dalam. Sama seperti di era Pak Jokowi, saya ikut mendorong teman-teman LSM, LBH, Human Rights Defenders, segala macam itu, masyarakat sipil lingkungan, masuk aja ke dalam kabinet, tetapi lakukan semacam kaukus di situ, bikin blok di situ, lalu sebarkan akal sehat, sebarkan demokrasi values, sebarkan human rights perspektif, gender perspektif, environment perspektif. Saya dorong itu sebetulnya tuh. Tetapi dengan perjanjian bahwa mereka yang kita sorongkan untuk masuk, dia harus dikontrol oleh yang di luar. Kan begitu dalilnya kan. Kalau kita persilakan mereka masuk, mereka mesti melapor pada yang di luar tuh. Nah itu rupanya yang nggak terjadi. Karena langsung apa istilahnya going native, langsung terlibat dengan kebanggaan bahwa ada di sana. Padahal mereka mesti tahu mereka itu disuruh masuk untuk membantu. Lama-lama mereka cari suaka di situ kan. Nah itu yang saya anggap bahwa mental kita belum cukup tuh. Jadi sebaiknya persiapkan dulu orang-orang yang matang di luar, baru disuruh ke dalam, kita sponsori supaya mereka di situ mempengaruhi vibes-nya kekuasaan, melakukan edukasi aja. Itu baru bisa muncul kalau betul ada kapasitas di luar kekuasaan yang memungkinkan kekuasaan itu merasa terpantau tiap hari itu baru saya berminat di dalam maupun di luar sama aja akhirnya kan, karena dari luar kita tahu kondisinya, di dalam kita bisa pastikan tuh. Kalau sekarang misalnya bagaimana kalau misalnya ada seseorang yang kita anggap potensial untuk menghasilkan demokrasi, dia lebih suka jadi komisaris di situ daripada mengasuh wilayah demokrasi. Jadi itu yang membuat saya berpikir bahwa yang ada gunanya juga kalau pendidikan politik belum dimaksimalkan, orang yang masuk ke situ sama aja seperti orang yang masuk partai yang tujuannya adalah masuk ke banggar badan anggaran atau di outsource karena punya konstituen atau punya uang oleh ketua partainya, itu nggak ada gunanya. Jadi demokrasi harus diawasi dari luar atau kita dari dalam tetapi bikin blok. Nah bikin blok ini yang gagal kemarin tuh. Kan banyak tokoh-tokoh masyarakat sipil yang akhirnya jadi pengecut di situ tuh. Ya, jadi menteri ya oke lah, tapi poin dasarnya dia mesti melapor pada masyarakat sipil yang mengutusnya tuh. Sekarang dia lari dari pertanggungjawaban itu kan. Itu artinya pertanda bahwa kita belum siap mengolah masyarakat sipil supaya bisa betul-betul mengawasi masyarakat politik. Itu poinnya. Ya, ini jadi kan tapi jadinya seperti ayam dengan telur ya, Bung Rocky. Karena orang selalu bicara kalau semua orang baik gitu ya, merasa tidak mau masuk ke dalam pemerintahan, maka yang masuk dalam pemerintahan adalah semua orang yang buruk gitu. Iya, ayam yang nggak bertelur kan nggak ada gunanya juga kan. Kan ada ayam yang nggak bisa Ya, bertelur tuh. ya, ya, ya. Jadi mereka yang kita suruh masuk ke kabinet sebetulnya supaya mereka bertelur, menelurkan pikiran-pikiran mutakhir, lakukan pendewasaan diri, jangan ikut serta dalam feodalisme. Tapi dia juga nggak bisa tahan. Jadi sarang ayam itu yang di luar yang tadinya atau kandang ayamnya belum kita maksimalkan. Itu juga persoalan tuh. Tapi sekali lagi itu tadi perlu proses perlahan-lahan. Jadi saya dorong juga orang untuk ya masuk aja kabinet. Tapi dengan akhirnya kita mesti gradual kira-kira begitu kan. Karena sebetulnya waktu kita memulai reformasi banyak orang yang nggak siap sebetulnya.
Kan reformasi artinya keluar dari baru masuk ke. Kebanyakan masyarakat sipil baru keluar dari Orde Baru, nggak mau masuk ke demokrasi itu. Sehingga waktu dipanggil masuk ke demokrasi, dia gugup tuh. Value apa yang mau diberikan. Itu yang pertama. Yang kedua, juga soal daya tahan untuk tidak konsumsi sebetulnya kan. Karena ini masyarakat sipil yang kebanyakan anak LSM itu kan ya datang dari situasi ekonomi yang mungkin berkurang atau nggak bisa memanfaatkan kapasitasnya, sehingga begitu masuk kekuasaan uangnya berlimpah lalu dia silau tuh. Nah, karena saya nggak terbiasa dengan metode itu, maka saya merasa aneh. Orang masuk kekuasaan kok tiba-tiba uangnya jadi banyak. Lo ngapain? Kamu jadi uang jadi banyak, jadi bisnis saja kan. Jadi kalau dia masuk kekuasaan uangnya jadi banyak, itu pasti dia korupsi kan. Kan gampang, nggak mungkin orang bermain politik lalu kaya itu. Itu artinya dia korupsi. Kalau mau kaya, ya lakukan masuk wirausaha, bikin bisnis tuh dengan cara yang masuk akal tuh. Jadi itu yang memperlihatkan, yang saya akhirnya lihat, kawan-kawan yang ada di situ tiba-tiba bajunya itu betul-betul bermerek gitu kan, kayak orang kaget gitu. Padahal ngapain? Apa yang mau dipamerin di situ kan? Kan kita mau masyarakat sipil pamer otak di situ tuh. Lain kalau anggota DPR yang dari awal memang mungkin kaya raya. Yang saya maksud masyarakat sipil, aktivis-aktivis mahasiswa, aktivis LSM, yang tiba-tiba kalau mobil saya parkir di samping mobil mereka suka ledek, ini mobil lu dari 20 tahun lalu nggak diganti-ganti ya. Nyindirnya begitu tuh. Padahal saya bilang, ya lu 20 tahun lalu naik bis kota, gue udah naik mobil. karena dia parkir mobil mewah kan. Jadi apa yang mau dibandingkan gitu kan. Jadi buat saya ya ada noraknya juga mereka yang ada di dalam. Tapi udah, itu watak yang akhirnya mungkin nanti ada lapisan masyarakat baru yang mempertanyakan jejak mereka itu apa tuh. Jadi kalau tadi pertanyaan masuk apa nggak masuk, sebetulnya bukan masuk apa nggak masuk. Saya berupaya untuk memanfaatkan momentum oposisi ini untuk memperlihatkan bahwa harus ada kontras antara yang memerintah dan yang mengawasi itu. Nah, kalau satu waktu kita dorong teman-teman berikutnya untuk masuk, mereka udah tahu fungsinya bahwa jangan ikuti jejak senior-senior mereka sekarang tuh, yang pamer mobil doang tuh, dan otaknya kan sama juga kan. Saya tahu otaknya dari dulu kan standar aja kan. Jadi ngapain pula itu berupaya untuk memprovokasi orang supaya jangan ikuti Rocky Gerung yang beroposisi, mau bikin Liga Boykot Pemilu tiap hari, ngoceh-ngoceh dengan yang sering disebut forum nantang-nantang tuh. FNN. Oke, tapi ini kan jadi pertanyaan menjadi filosofis sekali ya. Apakah memang kekuasaan itu identik dengan keburukan, dengan kejahatan? Ya itu kalau kita lihat ide dari kekuasaan di awal umat manusia mulai melakukan aktivitas politik, selalu kekuasaan itu dimaksudkan untuk mendistribusikan keadilan. Karena berbeda dengan binatang. Binatang itu nggak perlu mendistribusikan keadilan karena dia disediakan alam apa yang dia perlukan. Tapi manusia kan bertumbuh dan kehidupan sosial itu harus diatasi dengan institusi yang namanya politik. Jadi politik adalah niat baik manusia untuk mengatur kehidupan supaya sama-sama bertumbuh. Tapi udah dalam perjalanan ada mental otoritarian, ada mental feodal. Nah, sebetulnya mental-mental ini yang menghalangi bagian-bagian indah dari kekuasaan. Tapi tetap kekuasaan diperlukan. Jadi kalau balik pada soal tadi, apa sebetulnya yang kita bayangkan pada kekuasaan? Ya dulu di awal Republik nggak ada tuh yang korupsi itu yang mewah-mewahan. Jadi terpancing sebetulnya saya untuk meneliti, ya untuk kepentingan sendiri, jenis mental orang Indonesia tuh apa sebetulnya tuh. Kalau kita lihat sekarang kan politik menjijikkan kan, kasakusuk, berupaya untuk nyari kaitan, dikatrol juga nggak mampu tuh, tapi maksa kan. Jadi jijik gitu, dan akhirnya kita mesti anggap memang rendah, peradaban politik kita masih rendah gitu. Baik yang udah elit maupun yang mantan aktivis sama, itu mediocre semua itu kan. Dan itu yang suka marah lalu ngepung, lalu sebar hoax, lalu membuli, kan buruk banget tuh. Oke, jadi ini kan ada ya apa? Karena tadi saya tanya secara filosofis, kemudian bagaimana kita kalau turunkan dalam realitasnya, bisa tidak kita melakukan hal itu yang ideal tadi, bahwa sebenarnya
semangatnya membangun kekuasaan itu adalah mendistribusikan keadilan, mendistribusikan kebaikan, kesejahteraan, kan itu amanat dari konstitusi kita seperti itu kan? Ya, itu amanatnya, dan amanat philosophical drive-nya adalah Ya, justice at all gitu. ya, Tetapi saya akhirnya harus menganggap bahwa kalau kita belum benar-benar tiba di dasar, di titik nadir, kita nggak mungkin bermimpi ke titik zenit, ke titik puncak tuh. Ini memang belum sampai di dasar tuh, karena krisis ekonomi belum maksimal, pembusukan politik belum maksimal. Jadi saya ingin ini, karena itu sering saya katakan, kerusuhan lebih bagus sebetulnya tuh, supaya kita betul tahu. Kehancuran lebih penting supaya kita belajar tuh. Kalau sekarang kan tanggung, nanti ada reformasi jilid 2, ya mental-mental yang beginian mediocre juga carry over, terbawa masuk lagi ke reformasi jilid 2 tuh. Kenapa? Karena nggak total apa namanya, yang disebut pembusukan itu belum total, jadi tetap decaying itu diperlukan. Kalau kita lihat misalnya, kenapa Prancis bisa berubah dari feodalisme, ya karena ada titik ketika seseorang yang mengklaim dapat wahyu dari Tuhan itu kepalanya dipotong oleh gilotin di tahun 1789 selesai itu. Juga demikian juga di zaman reformasi, kita ingin perubahan secara kualitatif tapi tidak terjadi itu. Terutama zaman Gus Dur masih, setelah Gus Dur terpilih sebagai presiden, Gus Dur masukkan 3-4 orang menteri mantan Orde Baru kan. Dan itu yang saya protes juga pada waktu itu, walaupun saya ikut mendirikan Forum Demokrasi dan mendorong Gus Dur. Tapi saya kemudian menolak ikut di dalam rejim Gus Dur. Ada yang bujuk-bujuk masuk segala macam. Enggak. Karena Gus Dur pada waktu itu ada cacatnya itu. Dia nggak mau stop sama sekali perilaku politik lama. Dia masih undang 3-4 orang. Ya memang kita mengerti bahwa ya ada kebutuhan untuk mengadopsi atau mengkontain jejak-jejak sisa-sisa Orde Baru. Tapi itu kemudian Gus Dur mungkin di akhir jabatannya baru dia merasa oke ya, kalau begitu dia mesti pangkas semua. Lalu dia mulai pangkas, Wiranto dia berhentikan, Yusuf Kala juga kena diberhentikan, banyak yang diberhentikan pada waktu. Tapi itu udah terlambat karena DPR udah dikuasai oleh sisa-sisa politik Orde Baru, dan mental itu yang sampai sekarang masih ada di situ tuh. Jadi memang kita, kan itu selalu saya bilang, kita perlu revolusi sebetulnya, bukan sekedar reformasi, apalagi restorasi. Ya, ya, kan memang ada kesan kan gini, kita nggak mungkin lah semacam kayak potong satu generasi gitu ya, kita disebutnya itu pasti ada kompromi-kompromi gitu. Bahkan ketika kita membahas masalah oligarki, sebenarnya kita juga menyadari bahwa nggak mungkin kita menghilangkan begitu saja oligarki. Tetapi kan yang menjadi persoalan bagaimana kemudian kita deal dengan oligarki itu, dan bukan oligarki yang deal pada kita kan gitu. Iya, itu betul tuh. Jadi saya bayangkan masyarakat sipil yang masuk ke istana, yang kemudian di KSP terutama mereka bergerombol di situ, saya bayangkan bahwa mereka akan ada pragmatismenya tuh, tetapi nilai akhirnya mestinya diperlihatkan tuh. Dan itu yang terjadi. Yang pertama kali saya agak kaget, kenapa saudara Teten Mas Duki, kepala KSP, akhirnya diganti tuh. Padahal kalau saya bayangin Teten Mas Duki, kawan saya di LBH dulu, dia sebetulnya orang kedua dari Pak Jokowi itu. Karena ini kantor staf presiden, dia bisa telepon Panglima ABRI, dia bisa, semua menteri dia bisa panggil, dengan berbohong pun dia bisa lakukan. Saya atas nama presiden minta supaya undang-undang ini diperbaiki segala macam. Kan nggak ada orang yang berani konfirmasi kan, apa benar Pak Presiden yang bilang. Jadi kemampuan saudara Teten pada waktu itu hilang karena mungkin beliau gugup gitu kan, tiba-tiba ada di kekuasaan. Lain mungkin kalau yang masuk di situ orang kayak Hendardi, juga sama-sama satu angkatan dengan Teten di LBH, lain mungkin. Tetapi memang Pak Jokowi waktu itu mencari orang yang kira-kira dari awal dia tahu gelagatnya tuh. Jadi ketemulah Teten Mas Duki itu, lalu gagal, lalu diganti oleh Pak Luhut dan seterusnya, lalu Pak Muldoko segala macam tuh. Tetapi poin saya adalah harusnya ada blok di dalam istana yang bikin semacam ya kabinet malam lah, gitu gampangnya kan, supaya Presiden Jokowi diberi masukan setiap hari tentang isu yang sebetulnya isu masyarakat sipil tuh. Nah, itu era ketika saya masih ikut membantu tuh mengirimkan sinyal, kasih beberapa konsep itu. Tapi ya udah, makin lama mereka menganggap bahwa yang di luar itu cerewet. Padahal mereka kita yang utus mereka ke dalam,
paling nggak kita tidak halangi itu di awal Presiden Jokowi. Kita bilang oke, silahkan. Walaupun saya udah mendeteksi ini akan parah ini karena saya tahu mental orang-orang ini kan, yang tiba-tiba jadi mediocre, tiba-tiba doyan branded fashion itu. Jadi sebetulnya kita udah tahu sebetulnya, dan tapi kita masih coba juga tuh, ternyata nggak berhasil. Jadi sekarang kita lakukan lagi itu. Semoga generasi yang baru lebih paham tentang etika politik itu. Karena itu saya doyan betul kalau diundang mahasiswa, ya udah, saya pasti berupaya untuk datang itu, walaupun kadang-kala bayar tiket sendiri. Iya, iya. Oke, kan gini, kita selalu juga mendorong, kita kan menyatakan bahwa semua itu kan diatur oleh politik. Harga beras itu naik atau turun itu politik, harga gas naik turun itu juga politik. Dan agar kita bisa mengatur semua itu, yang targetnya adalah kesejahteraan rakyat, itu kita harus masuk dalam kekuasaan. Kan begitu kan, itu selalu yang kita sampaikan. Tapi kemudian banyak sekali anak-anak muda sekarang yang merasa politik itu busuk, politik bodoh, dan mereka kemudian menjauh dari itu. Stay away. Yang terjadi kemudian dia memang semua orang-orang yang sejak awal cara berpikirnya dia sebagai petualang dan masuk ke kekuasaan. Ya, banyak akhirnya orang yang mendefinisikan politik sebagai tempat tukar tambah, tempat korupsi segala macam. Saya berupaya hilangkan itu karena di awal memang millennials menganggap udahlah, ngapain, mending berbisnis atau lakukan. Tapi lama-lama mereka tahu bahwa bahkan bisnis kalau nggak ada aturan yang memungkinkan terjadi persaingan yang wajar, mereka akan tertinggal tuh. Jadi ada satu waktu ketika orang merasa busuk dengan politik itu. Tapi kemudian mereka paham juga bahwa tetap mereka butuh regulasi dan yang sound regulation itu, regulasi yang bermakna itu. Dan itu yang mulai terlihat banyak anak muda sekarang. Saya 2 hari lalu saya kasih ceramah di Yayasan Satu Nama, itu yayasan yang melakukan pendidikan khusus pada kader-kader partai politik yang masih muda itu. Dan itu dari 5-10 tahun lalu sebenarnya udah ada forum itu, tapi kemudian sedikit redup pada COVID, lalu dimulai lagi gitu. Nah, saya bertemu dengan orang anak Nasdem di situ, polisi Nasdem, PDIP, Golkar, semua ada di situ, kira-kira 40 orang di sebuah hotel di Jakarta. Dan saya bercakap-cakap dengan mereka. Dan mereka akhirnya paham bahwa yang muda ini harusnya bikin kau, tetapi mereka adalah wakil dari tuntutan zaman, dan mereka mesti berupaya untuk pastikan bahwa perilaku politik partainya pun harus mereka evaluasi. Dan saya merasa senang karena semua merasa oh ya, itu memang yang kita inginkan. Walaupun di awal-awal ceramah itu yang setengah hari itu masih ada yang merasa enggak, partai saya bilang begini. Oh, saya bilang oh ya, Anda partainya apa poin Anda terhadap partai Anda tuh? Ya kita tunduk pada ketua umum. Ngapain Anda masuk partai? Kalau Anda tunduk pada ketua umum, Anda harus tunduk pada ideologi partai itu tuh. Dan makin lama mereka percaya bahwa partai didirikan untuk tadi mendistribusikan keadilan, bukan untuk memuja seseorang supaya dekat dengan kekuasaan. Jadi saya percaya masih ada kesempatan, karena itu saya tetap di luar supaya bisa mengasuh kawan-kawan muda ini. Oke, jadi kalau kembali ke pertanyaan awal, Anda akan lebih mengambil peran sebagai, dalam tanda petik, sebagai guru atau sebagai ya itu ya silakan. Itu sebetulnya lebih sehat karena nggak ada orang yang lakukan itu kan. Lain kalau partai politik udah ada kurikulum pendidikan politik. Ya saya tahu Nasdem ada sekolah politik, PDIP ada sekolah politik, tapi itu semua sekolah yang sifatnya di dalamnya ada feodalisme itu. Golkar yang relatif lebih baik, itu lebih bagus karena saya baca kurikulumnya, dan Golkar Institute dimaksudkan untuk semua partai boleh masuk di situ tuh, tidak eksklusif khusus buat Golkar. Dan Golkar memang politik modern yang dia pakai karena kan nggak ada dinasti di Golkar. Jadi Golkar itu bisa berkelahi tapi balik pada politik modern. Yang saya kritik satu-satunya keadaan sekarang yaitu Saudara Erlangga yang terlalu ragu-ragu untuk mengucapkan perubahan itu kan. Walaupun sekarang kelihatannya mulai berubah, udah mulai berani untuk berseberangan dengan KIB. Tapi oke, itu individual tuh. Tapi balik pada tema tadi, saya ingin membantu pencapaian kalangan muda ini untuk paham bahwa politik adalah peralatan untuk menghasilkan keadilan, bukan untuk menumpuk kekayaan. Dan itu yang setiap kali diundang saya akan value itu yang akan saya terangkan. Yang kedua sebetulnya
Ya itu artinya kalau masuk dalam kabinet habis waktu. Padahal saya suka membuang waktu tuh di gunung, di hutan itu, bukan di meja rapat. Ya, oke. Nah, oke, itu soal pribadi ya Rocky Gerung. Tapi yang bagaimana dengan bangsa ini yang kita bayangkan, karena kalau kita ngomong politik busuk, kita tuh bisa melihat bahwa praktek negara-negara, saya kira mungkin yang relatif berhasil sekarang itu di kawasan Skandinavia begitu ya, Bung Rocky ya, bagaimana di sana itu disebut sebagai happiness country, terus kemudian juga korupsinya juga sangat bersih. Dan kita lihat seperti Anda tadi itu politisinya kita bisa temui setiap saat, ketemu di kendaraan-kendaraan umum begitu ya, nggak dan gaya hidupnya masih tetap biasa saja sebagai orang lain, seperti kebanyakan rakyat. Nah, kalau di kita itu kemudian tiba-tiba ketika dia dalam jabatan, ya itu tadi plat motor mobilnya khusus, kemudian dia dapat pengawalan khusus dan sebagainya. Itu apa sebenarnya yang terjadi? Apakah berkaitan dengan mentalitas bangsa ini? Itu norak sebenarnya, atau kalau istilah dulu OKB, itu orang kaya baru tuh. Apa poinnya ya? Kan kita ingin dia ucapkan sesuatu di forum publik, datang ke talk show dan bikin ide yang menggemparkan sebetulnya tuh. Tapi itu nggak terjadi karena dia sibuk untuk nunggu ada sale di Plaza Senayan, lalu nyari jas yang bermerek dan dipakai sebelum mereknya dicopot dari lengannya itu kan. Lalu padahal ini mesti dicopot ya. Jadi ada kebanggaan semu gitu. Padahal menjadi politisi itu adalah mengabdi, membayangkan bahwa dia itu going native dengan rakyat tuh, tumbuh bersama kemelaratan. Kan itu intinya kan. Jadi kalau saya ke daerah nanti, politisi daerah itu bilang, Pak Rocky ini bos saya baru datang tuh karena kunjungan kunjungan tugas apa reses apa tuh, ngapain dia tuh? Ya dia foto-foto dan foto itu akan dikirimkan ke pusat untuk dimuat di majalah parlemen apa bahwa bukti dia udah ke daerah. Itu foto-foto buktinya kan. Dan dia nggak tahu bahwa di ujung desa itu ada seorang perempuan yang habis diperkosa, dipaksa kawin pula dengan pemerkosanya tuh. Dia nggak tahu peristiwa itu. Karena bagi dia hadir di daerah artinya ada bukti secara fisik tiba di situ. Tapi bukan pikiran dia yang dia tinggalkan di daerah tuh. Badannya dibawa pulang, pikirannya memang nggak dia tinggalkan karena memang nggak ada pikiran kan. Itu intinya tuh. Dan ini yang saya secara umum saya tahu itu. Demikian juga BIMTEK itu kan. Setiap kali saya kasih BIMTEK di situ, yang saya dapat adalah keluh kesah bahwa nggak ada pendidikan politik di partai itu. Jadi saya itu betul. Ada yang saya jadi guru juga tuh di BIMTEK, nerangin ulang apa itu demokrasi, kenapa pluralisme itu lebih penting daripada pemujaan feodal. Jadi bahkan sejarah politik Indonesia banyak yang nggak paham kan. Jadi ajaib anggota DPR nggak paham sejarah politik Indonesia tuh. Beda antara hukum dan undang-undang nggak bisa itu. Padahal dia legislator kan. Jadi hanya dengan cara itu saya berharap ada perluasan dan semoga banyak orang juga yang mau melakukan pendidikan politik kepada teman-teman, baik yang baru mau masuk di dalam politik di 2024 atau yang udah ada di situ tapi kurang pengetahuannya tuh. Dan ini yang saya kritik. Karena itu saya nggak peduli mau partai mana pun saya kritik aja kan. Karena saya tahu anggota partainya ngadu ke saya kok minta diajarin. Kan saya bilang, mestinya ketua umum saudara yang ngajarin tuh. Wah nggak ya ada tuh. Kalau rapat ngapain tuh? Yang ngitung proposal berapa program dan berapa anggaran. Jadi betul-betul miskin wawasan tuh, dan itu yang berbahaya kalau kita mau kompetisi dengan teori bonus demografi di 10 tahun mendatang. Ya. Oke, jadi buat yang kepo, yang banyak nanya-nanya gitu, bahkan mencalonkan menyalonkan Bung Rocky sebagai presiden, ini sangat clear gitu ya, karena saya tahu beliau ini bukan tidak bisa masuk ke pemerintahan, tapi itu pilihan kan gitu ya, karena saya kira dari yang Anda tadi cerita mulai zaman Gus Dur sebenarnya kesempatan untuk masuk itu ada gitu, tetapi Bung Rocky memilih untuk tetap berada di luar. Jadi ini soal pilihan saja gitu ya. Ya soal pilihan gak usah ikut saya tuh. Kalau ikut saya nanti nyasar pula tuh di dalam dunia politik. Yang penting adalah persiapkan diri supaya generasi baru ini yang mau masuk politik betul-betul punya persiapan pengetahuan, punya daya tahan etik, dan yang lebih penting adalah bisa bikin proyeksi dirinya ke depan itu. Ya. Dan kalau menggunakan terminologi agama, yang penting dimulai dengan niat yang baik dulu, gitu ya. Nawa itu yang benar dulu gitu ketika masuk ke sana ya, gitu ya. Ya itu.
Nah, wah, itu yang kadang-kala 2 menit setelah angkat sumpah, lalu besoknya disuruh masuk ke badan anggaran, lalu disuruh korupsi di situ kan. Maka dia bilang, ini partai ini karena perintah partai. Ya kalau perintahnya buruk, ngapain diikuti kan? Jadi begitu. Jadi harus ada daya tahan pada mereka tuh. Kalau ada 3 orang punya daya tahan, itu secara eksponensial bisa jadi 9, 81, dan 256, dan seterusnya tuh. Itu mudah itu. Begitu ada contoh yang betul-betul kokoh, nah yang para mediocre ini akan malu sendiri kalau nggak maksimalkan keadilan sebagai etos tertinggi dari politik. Oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Dan tetap seperti biasa kita kawal semuanya itu dengan 0%. Yes. Yes, 0%.